yang menyukai semua yang berhubungan dengan laut dan kapal. Di kamarnya dia ingin pola kapal melayari lautan. Tulis program yang menggambar kapal seperti digambar. Apakah Python memiliki alat untuk mengimplementasi pesanan seperti itu? Jika ya, yang mana dan di mana kita bisa cari tahu tentang mereka? Mari kita ingat kembali komponen dari standar library Python. Terdapat modul yang sudah terbuat untuk bekerja dengan grafis Turtle. Jadi standar library itu ada beberapa yang udah kalian pakai ya teman-teman. Ada kapabilitas Python itu yang bisa kalian pakai langsung tanpa import-importan kayak print, input, kemudian int, str, len. Itu yang bisa langsung kalian pakai ya. Kemudian ada modul random yang bekerja dengan angka acak. Itu kalian perlu import randomnya dulu, kemudian kalian pakai buat ngacak nilai nantinya. Kemudian ada modul time. Modul time kira-kira buat apa? Menghitung waktu. Contoh program yang kalian buat kemarin, program apa sama apa? Stopwatch sama? Ada yang lagi satu, lawannya stopwatch. Kalau sama apa? No random. Buat yang time. Lawannya stopwatch apa? Stopwatch kan buat ngitung banyaknya waktu yang datang. Berapa nih waktu berjalan? Yang satunya buat ngitung apa? Alarm. No, bukan alarm. Hitung apa? Hitung waktu? Iya betul, hitung waktu mundur ya. Yang satunya yang kalian buat. Kemudian sekarang kita masuk ke modul Turtle. Ini kita belajar bikin grafik ya di sini. Mari kita lihat lebih dekat ke tugas. Gambar apapun hanyalah kombinasi dari bentuk-bentuk geometris, garis, sudut, lingkaran, dan lain-lain. Untuk bekerja dengan grafis, kita harus bisa untuk yang pertama mengetahui perintah untuk menggambar bentuk-bentuk geometris yang paling sederhana. Jadi di sini kalian bisa gambar yang paling sederhana dulu ya. Kalau ini gambar apa kira-kira? Segitiga. Segitiga apa? Segitiga siku-siku. Siku-siku. Terus yang ini? Trapesium ya. Sama gambar kayak ini satu. Zigzag kan, segitiga yang nggak isi alasnya. Itu kalian bakal pelajarin gambar-gambar basic kayak gitu teman-teman. Kita bisa pakai Turtle nanti. Contoh yang kita lakuin tuh kayak mengetahui perintah untuk menggambar bentuk geometris paling sederhana. Kemudian kita kasihin parameter untuk kita kasih bentuknya. Kemudian kita kasih tahu posisinya di mana nih kita ngeletakin si segitiganya, posisi trapesiumnya, sama yang lainnya. Bekerja dengan grafis itu menantang dan menyenangkan. Kamu mungkin menyadari bahwa pekerjaan developer sering terkait dengan matematika. Hari ini kita akan melihat ini sekali lagi. Jadi penggambaran otomatis kita belajar tentang dua. Yang satu pelajari cara untuk menggunakan Turtle, sama kita mengenali bentuk-bentuk geometri ya. Tujuan dari hari kerja ini adalah yang pertama mengotomasi penggambaran Pola Studio untuk desain. Kemudian pelanggan kita membuat materi eksklusif berdasarkan permintaan pribadi klien. Kita hari ini belajar cara gambar kerja di memori komputer, kemudian pelajari penggunaan Turtle, sama hitung-hitungan matematika dikit aja. Nggak banyak kok, hampir nggak ada malahan. Kita cuma belajar bangun dasar dari sini. Oke, masuk ke modul Turtle. Sebelum mengeksplorasi perintah-perintah untuk bekerja dengan desain grafis, mari bahas bagaimana gambar bekerja di memori komputer. Kita telah membahas bahwa semua data di memori komputer disimpan dalam bentuk 1 dan 0, sinyal atau tidak ada sinyal. Tetapi bagaimana jika kita bisa membentuk suatu gambar menggunakan 0 dan 1? Jadi gini ya, komputer itu kan sebenarnya basicnya dia tuh nggak kenal sinyal ya teman-teman, nggak kenal hal lain selain 0 sama 1 ya. Tapi gimana sih caranya kita bisa ngelihat sebuah gambar dari komputer? Atau nggak usah komputer deh, kalian pernah mikir nggak sih kalau dari HP kalian tuh kenapa bisa muncul kayak gitu gambarnya? Kalau kalian buka IG munculnya apa, buka Facebook munculnya apa, TikTok munculnya apa? Itu kita pernah mikir nggak sih sebenarnya gambar itu dimunculin dari apa? Jadi di sini kita bakal kenalan sama yang namanya pixel ya teman-teman.
Jadi semua yang kalian lihat di layar, entah itu layar HP, layar komputer, itu dihitung menjadi 1 pixel. Jadi pixel itu adalah bagian paling kecil yang tidak bisa dibagi dari gambar grafis. Suatu bitmap adalah koleksi dari pixel. Suatu bitmap image adalah koleksi dari titik pixel yang digunakan untuk menampilkan gambar pada layar komputer. Jadi paham ya yang ini? Silakan. Jadi paham ya? Jadi kumpulan gambar yang kalian lihat ini sebenarnya terdiri dari pixel yang rapat banget, teman-teman. Benar nggak? Kalau sebenarnya ini dia tuh terdiri dari pixel yang rapat banget. Jadi di kotak-kotaknya ini sebenarnya ada warnanya, teman-teman. Ini sebenarnya persegi semua. Paham nggak? Kalau kalian bingung, kalian kan lihat layar kalian tuh nggak kelihatan kotak-kotaknya. Tapi kalau kalian maju ke sini kelihatan kok nih, teman-teman, kotak-kotaknya. Kalau diperbesar nih kelihatan kotak-kotak kecil-kecil banget. Kalau kalian deketin nanti, boleh kalau nanti mau dilihat. Jadi setiap kotak-kotak tuh bakal diisi sama warna, teman-teman. Terus warnanya tuh bakal dipadetin gitu. Jadi kayak kotak-kotaknya tuh nggak kelihatan gitu. Kalian pasti pernah yang lihat gambar yang pecah tuh ya. Biasanya di stiker-stiker WhatsApp tuh pasti kan kayak buram-buram gitu kan. Stikernya kelihatan lah dia kayak kotak-kotak buramnya nih, yang kayak ini nih. Yang gambar kura-kuranya nih. Nah, itu. Biasanya stiker yang aneh-aneh tuh buram-buram pasti nih, teman-teman. Kalian sering pakai pasti stikernya tuh. Ya itulah, nggak usah disebut arti. Biasanya kelihatan kok, mulai kelihatan pixel-pixelnya itu kelihatan karena kualitasnya menurun ya, teman-teman. Semakin banyak jumlah pixel, kayak ini kan banyak nih ya. Ini resolusinya dia di layar kita ini kan 1920 ya, teman-teman. Jadi jumlah kotak-kotaknya tuh memanjang tuh sebanyak 1920 kotak. Jadi kalau dipadetin tuh nggak kelihatan. Tapi semakin kecil kualitas gambarnya, semakin kelihatan lah gini ya kotak-kotaknya. Semakin lebar kerapatan pixelnya. Jadi sebenarnya gambar-gambar yang kalian lihat tuh kumpulan dari banyaknya pixel, teman-teman, yang dirapatin. Nah, kayak gini. Jika monitor hanya hitam dan putih, informasi tentang suatu pixel akan disimpan sebagai 0, tidak ada warna, atau 1, ada warna. Monitor modern memiliki warna. Warna dari pixel dibentuk menggunakan kumpulan dari 0 dan 1. Ini ya contohnya. Nah, kalau kalian makin zoom sebuah gambar, dia bakal kelihatan kotak-kotaknya. Kayak gini. Semakin kalian perlebar pixelnya, dia nggak rapet gitu, jumlah pixelnya semakin dikit, semakin kelihatan. Nah, kayak gini nih. Kayak yang di sebelah kanan ya, kelihatan kotak-kotaknya kalau kalian zoom. Untungnya kita tidak perlu mengingat urutan 0 dan 1 untuk memasang warna dari bentuk geometris. Interpreter memahami banyak warna dari namanya. Jadi kalau kalian mengisi warna, kalian tinggal sebutin warnanya apa, teman-teman. Tapi pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau merah tinggal pakai red, kalau hijau green, biru blue, kuning yellow, hitam black, dan seterusnya gitu. Ada pertanyaan di sini? Masih gampang ya, teman-teman. Objek grafis modul Turtle digambar di bagian terpisah dari window menggunakan eksekutor spesial, yaitu Turtle. Kura-kura ditampilkan di platform sebagai tanda panah. Contoh yang di sebelah kiri ya, teman-teman. Posisi awal dari eksekutor saat menjalankan program. Jadi itu ya, ada yang kayak segitiga kecil tuh, kayak gambar panahnya map tuh. Panahnya Google Map tuh, itu dia posisi kura-kuranya, posisi turtle-nya yang mau digambar. Jadi nanti dia berakhirnya kayak gimana, itu dia sesuai sama posisi akhirnya. Jadi di sini ada beberapa perintah dari modul Turtle yang bisa kita pakai. Cara manggil modul Turtle, kita pakai yang from Turtle import bintang. Ada yang ingat bintang itu artinya apa? Manggil semuanya ya. Jadi kalau kalian from Turtle import bintang, itu artinya semua fungsi yang ada di modul tersebut kita panggil. Beberapa fungsi yang bisa kalian pakai itu ada perintah forward, itu untuk menggerakkan kura-kura untuk maju sebesar banyaknya pixel yang ditentukan. Kemudian ada perintah left juga di situ. Left tuh mengarahkan kura-kura kemana, teman-teman? Kira-kira kalau left? Ke kiri.
Ke kiri apa ke kanan? Kiri. Kiri ya. Sesuai namanya, tinggal diterjemahin aja. Kalau right, dia belokin kura-kuranya kemana? Kanan ya. Kemudian untuk perintah memberi warna, kita bisa kasih color di situ, teman-teman. Kita bisa kasih color, terus nama warnanya apa? Kemudian ada exit on click, yaitu kita menahan gambarnya tetap di layar walau programnya udah selesai. Jadi kayak gini ya. Nah, ini kalau programnya udah selesai, dia gambarnya tetap tertinggal di layar, yang ini. Kalau kalian nggak isi exit on click, begitu programnya selesai, gambarnya selesai juga. Misalkan contoh tugas pertama, pelanggan lebih menyukai minimalisme dan ingin membeli ubin dengan pola persegi. Tulis program yang menggambar persegi warna hitam tanpa isi dengan sisi 150 pixel. Bagaimana kita bisa menyambungkan modul turtle? Perintah apa yang harus kita gunakan? Pertama from turtle import. Iya betul, from turtle import yang pertama. From turtle import bintang, itu kita import yang pertama. Terus yang kedua, kita ditawarin solusi nih sama si Cole. Kita diminta ngegambar garis tuh yang A dulu. Nih ya, yang kayak ini. Berarti perintah pertama kira-kira apa? Forward. Forward, ukurannya? 150. Iya, forward 150. Ini udah lurus ya ke sini. Set. Nah, dari sini kita mau belokin. Kira-kira belok kiri apa belok kanan? Kanan apa kiri? Kiri. Kiri apa kanan? Kiri. Kiri ya. Perintah ke kiri tadi apa? Turn? Turn right. 190. Ya, itu ya. Kita pakaiin sudutnya. Nanti kita kasih sudutnya berapa? 90. Terus kita majuin berapa? Gini ukurannya? Pakai perintah apa kalau maju? Forward. Forward berapa? 150. Oke, habis itu belok kiri belok kanan? Kiri. Kiri berarti? Left 90. Ya, betul. Seret. Sini terus? Habis itu kiri juga. Forward. Forward dulu ya, dari sini ke sini berapa? 50. Habis itu? Iya, sama ya, forward lagi. Oke. Gampang ya teman-teman? Gampang apa susah? Kalau gampang kita langsung masuk ke tugas teman-teman. Belum ya? Kayak gini ya teman-teman. Jadi kalian import dulu turtle-nya. Habis itu kalian langsung tulis dah forward 150. Terus kalian belokin dia. Habis itu forward lagi, terus ulangi sampai selesai. Jadi ada total 4 forward sama 3 belokan ya. 3 belokan doang kan ya? Kalian cuma belok di sini, terus di sini, sama di sini. Sini kan udah selesai ya. Begitu sampai sini, sampai bawah, sampai forwardnya, kalian jangan lupa klik yang ini, exit on click. Jadi begitu selesai, gambarnya tetap tertinggal di layar. Gampang ya teman-teman turtle ya. Udah pertanyaan buat yang ini? Buat contoh yang ini? Belum ada ya. Bagaimana kita bisa mengubah program supaya kura-kura menggambar persegi warna merah daripada hitam? Kira-kira ditambahin apa? Perintah apa di sini? Paling atas. Perintah apa? Colornya warna? Warna apa? Merah. Red. Red apa blue? Red ya. Klien berubah pikiran dan ingin mengganti persegi yang lebih kecil dengan sisi 90. Berapa banyak baris dari kode yang harus kita ubah? Apa aja yang diubah kalau cuma panjangnya 90? Yang forward apa yang left yang diubah? Panjangnya yang 90. Forwardnya dari 150 diganti ke? Ganti ke? 90. Berarti berapa banyak baris yang diubah di sini? Forwardnya ada berapa? Berarti ngubahnya berapa? Iya betul 4 ya.
Kemudian menyambungkan perintah-perintah dari modul starter ini udah ada ya. Menggambar bitmap sekarang. Kita kenalan sama yang namanya pen size di sini. Pen size itu mengubah ukuran dari pulpen eksekutor yang digunakan untuk menggambar. Jadi pen size ini istilahnya kayak tebal tipisnya ya. Tebal tipisnya garis. Kemudian ada circle. Circle ini kita pakai buat menggambar lingkaran dengan jari yang ditentukan dalam pixel. Contoh soal selanjutnya, pelanggan ingin ubin dengan segitiga. Mereka belum menentukan warnanya, jadi kita harus memprogram merah dan biru. Panjang sisi segitiganya 110 pixel. Kira-kira kalau kayak gini, apa aja perintahnya teman-teman? Ini from turtle import, terus Pen size. pen size-nya boleh. Pen size-nya kita kasih 1, boleh. Habis itu buat gerakin garisnya pakai forward ukurannya 110. Habis itu mau belokin segitiganya. Belok berapa kira-kira banyaknya? 60. Yakin 60? Iya. Yang benar. Iya, sama segitiga. Kalau 60 berarti dia cuma gerak gini berarti. Kalau misalkan 60 dia kan kayak gini ya. 60 nih. Berarti dia sudutnya cuma berbelok 60 segini doang ke atas sedikit. Ya enggak? Ya enggak? Dia kan maunya beloknya ke sini ya. Dia kan beloknya dari sini, dia maunya beloknya ke sini. Ya enggak? Berarti kira-kira berapa kalau kayak gitu? Bener 60 apa berapa? 120. Iya betul 120 ya, benar. Dari mana datangnya 120? Karena kan garis lurus itu 180. Iya. 60 jadi 120. Iya betul ya. Jadi solusinya kayak gini, bener ya. Tadi jangan terjebak sama sudut gini ya, sudut segitiganya. Tapi yang kita perhatiin itu kalau kita mau ke kiri atau ke kanan itu kita lihat sudut beloknya berapa teman-teman. Yang kita lihat kan sudut beloknya ya. Jangan terjebak sama sudut ini ya, sudut bangunnya. Yang kita lihat tuh sudut beloknya. Kalau dari sini kita mau belokin dia ke arah sini. Nah, mau kita dari sini mau kita belokin ke sini gitu. Dengan ke sini mau kita belokin ke sana. Jangan kita lihat yang ini. Kalau dia cuma 60 derajat, berarti dia cuma segini. Lawannya dia ke sini nanti garisnya. Paham ya? Agak sulit memang kalau yang udah mulai segitiga ini. Nah, kayak gini yang benar. Kalian kalau pakai yang 60 nanti dia jadi bangunnya kayak gini. Kalau kalian pakai sudutnya 60, tidak bekerja dengan benar. Sepertinya sudutnya salah. Jadi dia berbelok ya. Yang kayak kita bilang tadi, dia dari sini langsung ke atas. Harusnya kan dia ke sini maunya. Yang kita mau tuh dia ke sini. Segitiga, tapi dia malah belok. Ya. Kura-kura bukan berbelok 60 derajat, tapi 120. Ia bergerak dari luar, bukan dari dalam segitiga. Itu ya, sudah dicontohin. Penjelasannya udah dari sana. Dia beloknya sebesar 120 derajat. Jadi tinggal diganti deh, gitu ya. Paham ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, silakan. Boleh dibuka LMS-nya, teman-teman. Yang berapa itu? Sebentar. Yang nomor 14. Kita buka yang nomor 14 ya teman-teman. Kita kerjain soal yang nomor 1. Silakan dicoba dulu teman-teman. Yang nomor 1. Tadi udah ada beberapa perintahnya tuh, forward buat apa?
Dan yang lainnya juga buat apa? Gampang kan teman-teman? Dibanding yang sebelum-sebelumnya? Kurang sulit ya? Bebek dipergampang saja. Nggak apa-apa, nanti kalau emang kurang sulit Ratih nggak apa-apa. Nanti kita ketemu kok yang agak sulitan lagi. Sini turtle ini panjang ya teman-teman. Gini ya, kita bakal pakai dia cukup lama turtle. Kita pakai dia sampai berapa pertemuan gitu kita pakai. Oke, buat yang nomor 1 nih apa nih? Gerakan kura-kura ke depan sebanyak n pixel pakai apa? Forward. Putar kura-kura ke kiri. Left. Sambungkan semua fungsi dari modul turtle. Pakai yang ini ya, from turtle import bintang. Kemudian membuat gambar tetap berada di layar, itu kita bisa pakai exit on click. Kemudian memutar kura-kura sebanyak n derajat ke kanan, kita pakai right. Nah, yang nomor 3, kita diminta buat bangunan apa teman-teman? Nah, kita diminta bikin persegi ya, kayak gini. Pen size-nya udah diatur 2 katanya. Dibilang pen size-nya 2. Forward-nya 100, left-nya 100 apa berapa teman-teman? 90 ya yang diganti left-nya. Forward-nya udah bener semua. Yang perlu kita ganti left-nya, ubah mereka semua jadi
90. Nah, langsung aja tanda centang. Ini left-nya. Left, kamu ganti jadi 90. Itu kan 100, ubah dia jadi 90. Ya, betul. Yang ini juga sama, ubah semua left-nya jadi 90. Itu left-nya 80, ganti dia jadi 90. Itu juga. Oke, coba di sini di close. Yang ini. Sip. Oke, bisa ya. Nomor 3. Kemudian kita coba nomor 4 sekarang. Nah, diminta kayak gini. Eksekutor harus menggambar garis dengan panjang 100 piksel menggunakan pulpen warna biru. Ukurannya 10 piksel. Setelah eksekutor telah selesai, gambar harus tetap berada di layar. Yang pertama apa kita perlu ketik? Kita import ya. Turtle from turtle import bintang di sini ya. Kemudian dia bilang tuh pulpennya harus warna biru sama pixel, ukurannya 10 pixel kayak gini. Berarti pen size ya. Pen size kita kasih 10. Kemudian color kita kasih warna biru dia minta. Kalau warna biru berarti kita masukin apa? Warna biru kita pakai apa teman-teman? Pakai blue ya. Terus kita forward ukurannya. Forward 100. Kemudian ketika program selesai harus ada di layar gambarnya. Pakai exit on klik. Oke, gini ya. Sip. Silakan dicoba. Bintang, from turtle import bintang. Dilihat dulu tanda bintang itu yang nomor 8. Exit on klik. Kurung buka, kurung tutup. Sip. Langsung yang tanda bintang. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Gampang ya teman-teman. Kita diminta gambar segitiga sekarang. Warnanya apa ini? Biru muda. Sini kita bisa pakai seperti yang tadi ya teman-teman. From turtle
import bintang. Lebar garisnya 15 pixel. Berarti pakai pen size 15. Kemudian warnanya segitiganya biru muda. Berarti color biru muda apa? Light blue. Apa biru muda? Light blue. Light blue. Kemudian panjang sisinya 100 pixel. Berarti forwardnya berapa? 200? 100. Kemudian kita kasih dia left. Berapa leftnya? 120 ya yang tadi ya. Kalian ulang ini sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir exit on click. Nah, ini ya dia. Nah, nyoplos sedikit. gimana ya? Tulis from daftar import sama dengan. Mau kalau kamu nggak pakai sama dengan, kamu pakai bintang. Oh, Aku sama dengan. bintang ya. Yuk, bintang. Nice. Jalan. Nah, saya. Kemudian kita masuk ke yang nomor 6, teman-teman. Nomor 6 kita diminta ngebuat yang kayak gini. Kita dibuat ngegambar lingkaran, warnanya beda-beda. Di sini kita bisa pakai yang sama yang kayak tadi ya. Sini kita bisa pakai from turtle import bintang. Pen size-nya kita atur sesuai yang diminta. Itu pen size-nya ukurannya 10 ya. Jadi di sini kalian cuma ngulangin program yang sama sebanyak berapa kali ini?
Nah, yang kayak gini, pen size-nya berapa, kita kasih aja di situ. Pen size. Nah, kayak gini ya. Kita ngulangin kode yang sama, cuma yang kita ganti di situ color-nya, teman-teman. Kalau yang pertama dia color-nya pink, kedua color-nya orange, ketiga yellow, sama yang terakhir ada lime. Sini kita atur pen size-nya 10, sama circle, ukuran circle-nya itu 50 ya. Diameter, gini jari-jarinya, 50 pixel. Ya, nanti kalau kalian run dia kayak gini. Nah, oke. Silahkan dicoba buat yang belum. Lionel, dilanjutin lagi. Ini bisa kasih triknya. Ini bisa kamu copy aja. Caranya copy, ini yang kanan di bawah tangan, di blok defect ini. Terus kamu klik kanan, klik copy. Terus di sini kamu klik paste. Ya. Yang kamu ganti warnanya. Sekarang warnanya yellow. Nah, di bawahnya juga lakuin yang sama, enter. Kamu klik kanan. Oh ya, di blok dulu. Copy. Oke, betul. Klik kanan. Paste. Sip, kamu ganti jadi line. Betul. Remain line. Di bawahnya enter. Terakhir, kamu tambahin exit on click. Enter. Exit. Exit kan buka dulu. Kurung buka, kurung tutup. Sip, dijalani programnya, silakan. Nah, oke, bisa ya teman-teman. Mister lihat rata-rata kalian juga udah ngerjain soal bintangnya. Gak terlalu sulit ya, Mister bilang.
Oke, Mister lanjutin materinya ya teman-teman. Dan selanjutnya ada sedikit, ini nggak banyak kok, sedikit aja, matematika untuk developer. Menggambar bitmap image. Ini adalah beberapa lagi perintah-perintah penting. Yang pertama ada begin fill. Begin itu bahasa Inggris artinya mulai ya, fill mengisi ya, berarti mulai mengisi bentuk. Jadi ya, kalian bisa pakai perintah begin fill selalu berpasangan dengan perintah end fill yang terakhir. Selesai mengisi gambar. Begin fill ini kalian buat menggambar objeknya teman-teman. Jadi kalau kayak yang di contoh soal tadi, nah yang ini lingkaran, ini kan baru luarnya doang yang digambar. Kalau kalian pakai begin fill, nanti kalian bakal ngewarnain bagian dalamnya ini, yang putih nih masih. Itu yang bakal kalian warnain. Kemudian ada pen up. Pen up tuh buat mengangkat pulpen eksekutornya, berguna untuk menggambar lebih dari satu bentuk. Kemudian ada pen down. Pen down tuh kita pakai untuk menurunkan pulpen eksekutornya. Kemudian yang terakhir ada goto. Goto tuh memindahkan eksekutor ke koordinat yang ditentukan. Jadi gini yang maksudnya pen up ya. Kalau yang di sini kan kalian nggambarnya default ya, kayak di posisinya ya udah di sini. Di sini doang posisinya. Kayak posisinya tuh pakem gitu di sana. Kalau di apa tuh namanya? Kalau kalian pakai pen up, kalian bisa ngegeser lingkarannya ini ke bagian lain. Jadi misalkan kalian mau mulai gambar itu di bagian sini, di bagian sini, atau di bagian sini, itu kalian bisa pakai perintah namanya pen up buat ngangkat pulpennya dulu. Jadi kayak ini nih, misalkan bisa gambar di sini. Ini pulpennya Mister sekarang di sini. Mister kasih pen up. Terus kalian bisa pakai perintah yang tadi, goto. Goto tuh buat mindahin koordinatnya kemana. Misalnya pojok kiri atas, Mister pindahin ke sini. Terus kalian kasih perintah pen down. Nah, baru kalian start gambarnya lagi. Berarti otomatis start gambar lingkaran itu bakal kepindah ke atas sini. Paham ya teman-teman? Gak terlalu sulit kok yang ini. Memahami perintah pen up sama perintah pen down-nya. Misalkan contoh tugas yang pertama tuh kayak gini. Memprogram pola 3 lingkaran untuk wallpaper. Parameternya lingkaran. Nah, di sini yang Mister bilang, kita mau gambar di kiri atas, lingkarannya kecil, warna kuning dengan jari-jari 30. Kemudian yang di bawah tengah warnanya hijau, ukurannya 40. Dan yang terakhir yang paling besar warnanya merah, ukurannya 50. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas ini? Bagaimana kita bisa memposisikan lingkaran di tempat berbeda? Gimana kira-kira kalau perintah awalnya pakai apa? Perintah awalnya gimana? Pertama kita import dulu ya seperti biasa. Terus kita atur posisi kura-kuranya. Posisi kura di latar ditentukan dari 2 angka, yaitu koordinatnya x, y ya teman-teman. Saat program mulai, kura-kura muncul pada titik mulai, titik defaultnya di 0,0. Ini ada diagram teman-teman yang tanda tambah nih. Nama diagramnya apa? Ada yang tahu? Diagram? Iya, Cartesius ya teman-teman yang kayak gini. Kalau yang vertikal itu apa? Vertikal itu Y, betul. Yang horizontal X ya teman-teman. Jadi di sini koordinatnya itu X, Y ya teman-teman. Nggak perlu dihafalin, nggak apa-apa. Jadi di sini koordinatnya itu X, Y. Yang ini X, yang ini Y. Jadi kalau misalkan dia ke sini, dia nilainya positif. Kalau ke atas, nilainya positif juga. Yang ini positif ya teman-teman. Nilainya positif, positif. Kalau sini positif, ini ke bawah, dia negatif. Itu berarti yang di sebelah sini. X-nya positif, Y-nya negatif. Kalau sama-sama negatif, X-nya negatif, Y-nya negatif, itu dari sebelah sini, itu negatif sama negatif. Kalau mau di sebelah sini, itu berarti nilai X-nya yang negatif. Negatif, positif. Gak terlalu sulit ya, kayak gitu.
Pasti di sekolah udah diajarin juga. Untuk memindahkan eksekutor, kita harus memasang koordinat baru untuknya. Jadi formatnya kita bisa pakai goto di situ. Koordinat X, koordinat Y. Kita lihat lagi tugas yang lain. Untuk memecahkan persoalan yang pertama, kita bisa atur pen up dulu, kemudian kita kasih goto. Setelahnya kita pen down, baru kita isi dia. Colornya yellow, begin fill, ukuran circle-nya, sama yang terakhir end fill sama exit on click-nya. Paham ya? Jadi yang utama tuh kalau mindahin koordinat kita bisa pakai pen up, goto sama pen down-nya. Tinggal kita ubah aja posisi koordinatnya nanti. Buat bagaimana kita bisa menambahkan lingkaran kedua dan ketiga, kita tinggal tambahin aja sama kayak gini. Yang pertama itu lingkaran kuning, kedua lingkaran hijau, sama yang terakhir ada lingkaran merahnya. Kita atur posisi gotonya aja. Yang kita ubah tuh posisi goto, color, sama circle-nya. Sebelum kita lanjut, koordinat dari titik di mana kura-kura bergerak diberikan. Sama ya nih kayak sebelumnya ya teman-teman. Silahkan, ada pertanyaan dulu teman-teman sampai sini? Ada pertanyaan? Julian mau nanya apa? Angkat tangan tadi kayaknya? Oh enggak. Silakan yang punya pertanyaan, boleh. Belum ada ya? Kalian bisa lanjut kerjain yang nomor 2 teman-teman. Ini materi doang sih. Dan nomor 2 yang ini sama yang ini juga. Silakan, boleh kalian kerjakan teman-teman.
Oke, ini kita coba jawab ya teman-teman. Yang pertama ada goto. Goto fungsinya buat apa? Yang mana ini? Pindahkan eksekutor. Kemudian right ke kanannya. Pen down. Kemudian ada color. Kemudian ada pen size. Dan yang terakhir pen up, mengangkat pen. Bisa ya? Selanjutnya ngetik seperti biasa ya. Kemudian yang nomor 3, di sini kita dikasih data baru ya teman-teman. Nah, di sini kita ada punya yang gini, sudut sama sisinya. Di sini ini kalian jangan ubah yang ini ya. Yang kalian perlu isi itu bagian sisinya berapa. Nah, di sini kalau sisinya di sini berapa berarti teman-teman? Kalian isi ukurannya 100. Kemudian yang sudut, oke, saya nggak terlalu sulit kok yang ini. Kita cek dulu. Ini yang butuh itu yang ini. Kemudian ada right track itu apa? Ke progress pen down lagi ya, color ya, betul. Color itu yang ini kebalik dua ini. Nice. Udah mau? Tara ada mau? Coba lihat atas sini. Yang itu? Oh, belum selesai. Ada kunci motor nggak kak? Kunci motor. Ya, kunci motor. Hah? Wih, bentar ya kak. Oh, silakan bisa. Gimana ya aku taruh? Nggak ada. Oke, thank you kak. Kecantol. Nggak tahu, kayaknya enggak deh. Coba cek dulu di motornya. Thank you kak. Itu di bagian sisi kamu tulis 100, di bagian sudut kamu tulis 90 sesuai soal yang ini. 90. Oh, 9. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, di sini kalian diminta ngubah fungsinya ya teman-teman. Yang di bawah ini agak panjang dikit sih dia.
Yang pertama kita buat fungsi kapalnya kayak gimana. Harus kita lihat dulu. Nah, di sini. Yang bagian atas ini jangan ditambahin ya, teman-teman. Jangan diubah-ubah. Yang kalian tambahin ntar di bagian bawahnya di sini. Kalian mulai ketik di bagian bawah sini. Terus menggambar ombak. Yang ini jangan ada yang diganti juga. Sama yang terakhir menggambar kapal. Silakan teman-teman. Yang kalian tambahin tuh ini. Silakan dicoba. Pas di bawah tulisan ubah fungsinya. Jadi yang kalian atur ada pen size-nya. Ini kalian ukurannya kan udah dikasih ya, forwardnya berapa, leftnya berapa, itu kalian udah dikasih. Yang pertama kalian bikin kapalnya aja dulu, parameter kapalnya. Ini udah dikasih. Jadi kalau kalian ngegambar kayak ini kan udah ada nih gambar ombaknya tuh udah ada. Nah, yang kalian nggak ada cuma gambar gini doang kapalnya. Jadi lanjutin kayak yang tadi ya teman-teman. Ini yang ini.
bisa nggak bisa? Coba bisa ya? Gimana juga? Coba di dalam. Oke, kita mau ngisi mandi juga mau ya. Itu ada yang salah dikit mandi di bagian ini tuh. Saksi dua. Oke, forward 32. Satu pasti pas Ini di mana bisa? ya cukup. Itu forwardnya ketinggalan 105. Ya itu benar. Sekarang 105 1 0 5. Nah itu di atas yang nomor 22 ketinggalan 1. Itu berapa harusnya? 50 gitu. Sip, coba jangan sekarang. Langsung tanda centang aja. Oh nggak ada tanda centang, langsung dulu. Ya, submit centang. Kok di dalam? Oh itu forwardnya kurang tutup dari saya cari forward 30. Nah, harusnya udah ngomong sekarang. Itu yang ketiga kok tidak apa-apa. Yang itu bukan right ya, tapi left. Nah ini berarti nanti 180 dikurangi 4 120 negatif minus 40. Oke. Gampang ya, kurang sulit ya berarti ya. Oh Rara juga udah ada dulu. Oke bisa ya. Sekarang kita lanjutin ke nomor 5 teman-teman. Di sini kapalnya nambah ya. Jadi ada 3 biji kapal yang mau kita buat. 1, 2, 3.
Nah, di sini yang kita tambah tadi kita kan udah bikin nih yang kayak sebelumnya, yang nomor 5 nih. Ini sama persis sama sebelumnya, jangan ada yang diubah ya teman-teman. Yang mau kita tambahin tuh sekarang di bagian ini ya, menggambar kapalnya ini ya teman-teman. Kita bikin 3 kali di situ. Kalau sebelumnya di nomor 4 kita cuma bikin 1. Nah, yang ini yang 0,50 biasa. Selanjutnya yang di sini kita tambahin lagi 2. Jadi koordinat kapalnya kita ubah ya teman-teman. Kalau di sebelumnya yang ini dia cuma ngegambar, mana dia? Bentar, coba Mister cek dulu. Nah, dia kayak gini. Nah, di sini dia kan masih kosong ya. Yang kalian kopas tuh yang ini teman-teman. Yang ini ya, from turtle import sampai yang ini, sampai ini aja. Yang bawahnya jangan ada yang dikopas. Oke? Yang dari nomor 4 kalian ambil yang ini, from turtle import bintang dev kapal ini kalian ambil semuanya sampai forward 105. Kalian copy, kalian pindahin ke nomor 5. Nah, nanti ada ya jadinya kayak gini. Silakan di copy dulu. Ntar pas menggambar kapalnya, yang ini yang kalian ambil, yang paling bawah ya. Yang ini doang, yang ini jangan diambil, yang ombak nih. Yang ini jangan diambil. Silakan teman-teman. Ntar koordinatnya disesuaikan sama yang diminta. Kan ada di contoh soalnya. Enter dulu. Hapus. Backspace satu kali. Baru pasti ini. Nah, belum copy tadi, copy lagi tadi. Oke, itu kan udah orang copy ya. Tapi ini yang referensi nggak bisa contohnya. Yang ini dia hapus satu kali. Dia pepetin ke kiri semuanya yang di bawahnya ini sampai exit on break. Silahkan. Yang di bawah-bawahnya aja. Go to pen down itu dihapus satu kali. Sip, sampai bawah. Nah, kan udah jadi satu kapal. Sekarang kamu ganti tuh, kan ada yang paling atas yang ini. Yang ini kamu ganti ya. Pen A gotonya 0,-30. Ada? -30. Kemudian pen down. Terus yang itu color sama pen size-nya dihapus saja. Sip. Nah, kamu ulangi itu sebanyak 3 kali. Berarti kamu tambahin lagi pen A sama yang ini. Nah, dan ditambah-tambah dari yang ini. Saya disitu ada tambahan terakhir. Itu yang nomor 5. Coba ke nomor 5. Oke, ke nomor 4 dulu. Sekarang itu kamu copy dari from turtle sampai nah di atas bawah. Copy dia, klik kanan. Mau nggak itu caranya? Klik kanan. Di biru-birunya tuh, di biru-birunya kamu baru klik copy. Terlepas deh. Coba ditahan dulu, di lock dulu, sip, langsung klik kanan di situ, di biru-birunya, klik kanan, di biru-birunya, bebas yang penting kena birunya, yang klik kanan, copy, coba balik ke nomor 5, itu hapus dulu, klik kanan, paste, ya itu biasa, kamu enter. Terus kamu ketik yang kayak gini sampai bawah. Pepetin ke kiri dulu ya. Hapus satu kali. Enter. Sip, baru kamu ketik dari pen A, dari yang ini sampai ke sini. Oke, kita udah bisa.
aja sih dia. Soalnya sih Yang mana? Oh, enggak apa-apa sih kayak gitu. Dia maunya kalau posisi gambarnya gini, posisi gambarnya kalau kebalik gitu. Tapi kalau misalkan pas berhenti di situ nggak apa-apa. Janji dan saya. Oh ini janji, yang ini di set. Dia tuh satu kali dari pen oke. Pen daunnya juga sama. Pakalnya juga sama. Nah yang itu. Baru dilanjutin yang bawahnya juga. Yang di bawah. Boleh aja sih. Kontrol C. Kalau nggak boleh, nggak usah jadi seperti itu. Nggak boleh. Kan ini apa? Sedang ini tugas ini masih ini masih ada kandang-kandang.
Karena dia gambar pertama, nggak usah lagi ceritain apa-apa. Habis itu, masih kedua, hapus, oh bisa sih. Ini kurang dikit. Ini butuhnya udah benar 30, tapi habis bend down ada right di ender, kamu ketik right, right-nya 180. Dulu sampai lagi, terus itu up, terus ada bend up, butuh. Nah, di mana? Aku sih kurang banyak. Silakan, kamu masih balik ya. Di stop dulu. Di bawah gendong, di bawah gendong. Ini harus dulu. Ini yang kurang di bawah pen down-nya. Di bawah pen down-nya, kamu tekan right guys. Sit, coba jalan. Kurang baiknya tuh. Sit. Silakan disubmit. Why bro, it's right bro. Why too easy berapa? Siap. Padahal gampang ya nggak Radit? Kata Radit gampang banget. Soalnya ini tugas terakhir yang bintang nomor 2 nih, ini disuruh seperti menggambar yang aneh. Oke, gampang ya teman-teman. 1 sampai 5 kalian udah bisa. Tuh, dan ini kita next. Terus di program yang selanjutnya kita diminta menggambar lingkaran besar, lingkaran kecil. Sini ya. Tapi Mister belum coba. Jadi kalian ini bisa lanjutin ya teman-teman. Di rumah kalian udah ada beberapa yang lanjutin, tapi ada beberapa soal yang emang nggak bakal kecentang langsung ya teman-teman. Itu emang Mister belum cek, nggak apa-apa. Yang penting kalian di rumah udah nyoba dulu. Nanti ada bilang ya udah pasti suruh masuk tuh dan orang ada yang baru tapi Oke, kita balik ke materi dulu teman-teman. Kita ada meringkas hari ini. Yang pertama, apa itu pixel teman-teman? Ada yang bisa jawab? kotak-kotakan Kotak-kotak apa? yang intinya kotak gitu. Kotaknya gimana itu Rati? Kalau gambarnya di zoom, kita ketik kotak-kotak gitu. Kotak-kotaknya isi apa? Isi gini.
Maksudnya gimana? Kan katanya kalau gambarnya di zoom, kotak-kotaknya kelihatan. Kotak-kotaknya gimana? Ada warnanya apa enggak? Gimana? Bisa ada warna, bisa enggak. Kalau ada warna gimana? Kalau enggak gimana? Kalau nggak ada warna dia itu hitam. Kalau ada warna bisa ya sesuai warna yang kita inginkan. Kalau nggak ada warna hitam, kenapa nggak putih kalau nggak ada warna? Oh iya ya, nggak tahu. Jadi pixel itu satuan terkecil dari gambar ya betul. Bener kotak-kotak tadi. Kalau dia berwarna dia bisa dia kalau tanpa warna dia bisa hitam atau putih ya teman-teman. Jadi hitam putih itu kita bisa anggap dia tanpa warna. Kalau dia berwarna dia bisa menyesuaikan sama gambar yang ada. Kemudian tipe grafis apa aja yang dikerjakan dengan modul Turtle teman-teman? Apa aja yang tadi kalian coba? Tipe grafis yang udah kalian gambar tuh tadi kayak gini ya teman-teman, kayak garis, terus belok. Kalau garis lurus kalian pakai perintah apa? Kalau belok? Left atau right, betul ya. Kemudian bentuk geometris apa yang udah kalian buat tadi teman-teman? Bentuk geometris apa aja yang udah kalian buat? Segitiga, lingkaran, persegi, trapesium. Siksa. Kemudian bagaimana kita bisa memasang posisi dari turtle atau kura-kura pada latar koordinat? Perintahnya pakai apa? Goto. Sebelum goto kalian apain dulu? Pen up, betul. Habis pen up terus goto, habis itu pen down. Oke, gampang ya perintahnya teman-teman ya. Tidak sesulit yang kemarin. Itu yang kita pelajarin hari ini. Kita belajar tentang modul turtle. Oke, ada pertanyaan teman-teman. Kita minggu depan kelas seperti biasa ya teman-teman. Maksudnya seperti biasa masih kok dalam 1 jam selama nyepi sama gini nih. Jadi selama ya nyepi sama Ramadan nih, kita masih 1 jam kelasnya. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada silahkan di logout akun kalian dulu teman-teman. Di logout, jangan sampai ketinggalan akunnya karena besok pagi ada kelas lagi di sini. Silahkan bantu Mister matiin komputernya juga teman-teman. Jangan di-update ya, ntar Mister lama nunggunya. Silakan teman-teman boleh balik. Kalau belum dijemput tunggu di bawah ya teman.